Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan para guru hebat di seluruh Indonesia, selamat datang kembali pada podcast Gurutas, Gerakan Guru Berkualitas. Pada kesempatan hari ini, kita kembali berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Puan Fahrudin. Jadi sekarang dalam praktek pendidikan di Indonesia, perhatian terhadap siswa atau anak-anak yang berkebutuhan khusus ini memang masih sangat minimal. Menghadapi situasi seperti ini, Pak Puan, baiknya langkah yang bagaimana yang perlu kita lakukan atau perlu dilakukan dan siapa yang harus melakukannya? Ya, pertama kan kita harus mencoba ya mengumpulkan data jenis-jenis kelainan ya yang di masyarakat. Itu kan kaitannya dengan kalau anak kan diketahui waktu dengan rumah sakit atau dokter kan, terutama yang tahu betul dengan kayak autis ataupun Down syndrome kan itu. Dan pemerintah juga mengembangkan kembali bahwa sekolah luar biasa itu bukan hanya tadi tunanetra, tunarungu, tunawicara saja, tapi termasuk kekurangan tadi. Kalau Down syndrome kan kekurangan berbagai, bukan hanya fisik kan, termasuk intelektual juga kurang. Nah, seperti apa menangani itu? Dan itu juga harus menjadi bagian dari policy nasional kan, dalam konteks menerapkan education for all gitu, pendidikan bangsa. Setiap warga bangsa punya hak pendidikan, namun sasaran dan targetnya akan berbeda sesuai kebutuhan kelompok bersangkutan kan gitu. Nah, karena itu apakah nanti prakteknya akan seperti sekarang yang diambil dualisme itu sendiri atau mengambil inklusionis? Jadi di sekolah yang seperti biasa namun ada layanan khusus. Sehingga gurunya bukan lagi satu guru yang bukan tapi yang lain. Ada banyak di situ termasuk para istilahnya teknisinya ya. Iya. Yang itu. Nah, itu juga perlu perencanaan ke depannya kan pemerintah sendiri kan. Nah, sekarang kan banyak menangani ini Pak Tar. Untuk Down syndrome dan autis kan swasta Pak Tar. Orang-orang yang punya perhatian pada itu. Betul, swasta. Dan mungkin mereka itu yang punya perhatian itu punya anak seperti itu kebanyakan dan punya uang. Punya uang artinya dia bisa menentukan. Kalau yang tidak punya kan ya biasa aja kan. Iya. Artinya menyerah dalam situasi yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk meningkatkan kemampuan kita. Terus yang lain Pak Tar, terapi untuk kelompok itu juga belum banyak. Di harapan kita terus di mana lagi, itu kemampuan terapisnya tidak sebanding dengan keadaan anak saya yang severe. Dia kemampuan mungkin yang light. Bukan sampai mild, tapi severe nggak bisa. Akhirnya dilatihnya seperti melatih anak-anak yang light dan mild gitu. Kan nggak akan sampai. Nah, ini juga perlu kajian lebih lanjut, kemudian menimbulkan ilmu baru ya dalam pendidikan untuk melayani bangsa ke depan gitu kan. Jadi banyak sebenarnya. Jadi risetnya itu bukannya berkaitan dengan riset yang pendidikan yang secara umum biasa. Jangan lagi-lagi jangan hanya berbicara tentang pendidikan ke depan abad 21. Ributnya kan sekarang itu. Mereka sekarang orang kita tuh sedang istilahnya sedang rame-rame berbicara artificial intelligence kayak gitu. Sementara ada warga bangsa yang tidak tersentuh sama sekali oleh policy dan penegakan pendidikan sendiri. Ada nggak polisi yang memberikan kelompok Down syndrome, autis yang itu masuk ke dalamnya? Kan belum ada. Ya, ini harus dilakukan oleh pemerintah, Pak ya. Karena kalau diserahkan kepada sektor swasta sepenuhnya atau kepada masyarakat pada umumnya, tentu tidak bisa dikendalikan dengan baik. Kenapa? Inisiatif yang muncul di masyarakat itu kan terbatas. Hanya pada keluarga yang putranya atau anggota keluarganya mengalami hal yang sama. Kemudian ini kan kata Bapak tadi kan membutuhkan pendidikan tersendiri, keahlian tersendiri. Itu kan butuh effort yang banyak. Nah, diserahkan kepada masyarakat pada umumnya tentu tidak bisa. Sementara pragmatisme penyelenggaraan pembangunan kita itu kan Pak berorientasi kepada mayoritas Pak. Pihak mayoritas gitu kan ya.
Mm-mm. Pembangunan di Jawa itu kenapa lebih ketimbang Mm-mm. pulau lain? Ya karena penduduknya memang paling banyak di sini kan, kira-kira Banyak. gitu. Ya. Nah, kenapa yang anak-anak yang berkebutuhan khusus kurang terlayani? Karena yang mayoritas itu saja masih kedodoran, belum bisa dilayani. Ya, gitu. Ya. Jadi gitu. Jadi itu gimana itu Pak? Kalau saya boleh mengatakan istilah ada bias development. Bias development itu biasanya apa ya, yang umum, yang orang-orang yang biasa, kan itu ya, yang biasa dalam pengertian yang normal kan. Tapi yang tidak normal kan masih belum sebagai fokus pembangunan sendiri. Nah, misalnya kayak tadi, betulkah misalnya yang tadi Pak Tar sebutkan, kenapa sering terjadi itu? Karena pertimbangannya lebih mengejar yang kelihatan dan nyata memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat negara dalam konteks materi. Sehingga dalam konteks sekarang, policy maker dan para politisi serta edukator yang orientasinya neoliberalisme lebih banyak berbicara pada pendidikan itu menyiapkan tenaga kerja yang siap dalam era global itu sendiri. Jadi hal-hal yang kayak gitu kan kurang mendapat perhatian. Sehingga orang-orang yang sedikit ya seakan-akan tidak tersentuh gitu. Iya. Tersentuh. Tidak sibuk dengan gimana kalau bangsa kita lulusan itu yang normal itu nanti pada era global bisa berdaya dan bisa dengan tenaga kerja lain. Bisa berdaya itu sendiri. Tapi tidak berbicara yang ini. Tidak ada yang bicara itu. Coba Pak Tar lihat di TV atau di mana. Ada yang bicara saya khususnya. Iya. Kan? Kalau mau belak-belakan ya, istilah mau terang-terangan. Jadi seakan-akan dianggap masih kecil, padahal kalau dikumpulkan di Indonesia bisa lumayan juga kan? Iya, iya. Lumayan juga banyak. Mau dibiarkan begitu. Barangkali perlu Pak. Bagaimana dengan pendekatan agama? Nah, sekarang kan jadi persoalannya agama kan harusnya menjadi kekuatan betul di dalam menumbuhkan kesadaran dalam konteks tadi. Apa kesadaran apa? Manen orang lain kan. Nah, itu di dalam, kalau kita baca di dalam tafsir misalnya kayak surat 30 surat An-Nisa ayat 36 tentang wa'budullah, tafsir Al-Muhid Al-Zahiri itu sampai mengatakan ini adalah landasan membangun masyarakat antar keluarga ke depan. Maka ada di situ selain bahwa dia hubungan yang vertikal, horizontal, yang maha kuasa dengan sama manusianya, membantu. Nah, konsep ini yang mungkin harus dienukan, lebih digalakkan. Karena di kita, kalau bicara agama sering lebih berbicara pada persoalan ritual kan. Iya. Ibadah yang bermahdohnya itu kurang banyak di ini kan. Misalnya. Dianggap membantu anak yang autis Down syndrome tidak mendapatkan, bukan ibadah, padahal cuma ibadah juga. Pada konsep asin kama ahsana wa ilaika itu ada penulis dari Sa'di itu mufasir sampai menyebutkan yang paling sederhana pun katanya kalau kita tidak mampu membantu orang dengan materi kemudian kita ngajak orang membantu itu kebaikan. Ya. Sampai begitu. Nah ini Pak Tar, jadi harusnya ini menjadi kekuatan dalam menggalang itu sadaran akan itu. Sehingga bagaimana membantu orang seperti anaknya yang berkebutuhan khusus itu bagian dari dakwah gitu. Iya. Sehingga dakwah itu bukan hanya ceramah, yang sering kita ramai kan ceramah kan. Perlu dibangun kesadaran bersama di dalam pengamalan beragama. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi sekelompok masyarakat berpikiran ini udah takdir, Pak. Jadi lebih banyak menerjemahkan tadi ibadah yang bermahdohnya itu. Jadi menerjemahkan istimewa ke sensitivitas, solidaritas itu dibangun. Membantu itu bukan hanya terhadap orang-orang yang normal, yang tidak normal pun atau berkebutuhan khusus menjadi bagian dari ibadah. Iya. Jangan sampai di kepala kita tuh membantu itu pada orang-orang yang normal aja gitu. Padahal dengan siapapun makhluk Tuhan. Bahkan dalam ajaran Islam kan bukan dengan itu
dengan makhluk lain pun, kayak hewan kan harus begitu kan. Dengan tumbuh-tumbuhan juga kan begitu. Kan ada kan seperti itu. Ya. Hanya kan itu tidak mungkin dakwah yang menyentuh itu kan belum intens ya terhadap persoalan itu maksudnya. Karena persoalan itu Pak. Tapi lebih baik anak-anak kita kembang dididiknya kan dalam ritualnya saja. Iya. Lalu Pak Puan, apa yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan yang kebetulan menerima? Biasanya kalau di sekolah-sekolah swasta umpamanya madrasah katakanlah gitu kan, itu kan mereka kan terlalu terbuka, siapa saja boleh masuk, dan ternyata kan diantaranya adalah siswa yang memiliki kebutuhan khusus itu. Apa yang harus dilakukan ketika itu dihadapin oleh sebuah lembaga pendidikan? Ya, pertama ya di manajemennya ataupun dalam pimpinan harus mencari tahu kenapa kan. Ada enggak orang yang bisa membantu itu kan. Otomatis kan harus mencarikan orang yang bisa membantukan yang tahu. Kemudian untuk tahap awal mungkin memberikan semacam training pada kaitan penanganan awal terhadap anak seperti itu. Nanti baru sambil itu kita meningkatkan kemampuan si guru kita itu yang tertarik dengan isu-isu pada tingkatan lebih lanjut. Karena tidak mungkin kan. Kalaulah mungkin sekolahnya punya duit, kita bisa rekrut orang-orang yang sudah terlatih dengan itu. Kalau tidak, minta ke mereka untuk melatih bagaimana kemampuan dasar awal saja. Menangani anak-anak seperti itu sendiri. Sehingga ada berbagi dari pihak itu. Di Jakarta ada asosiasi Down Syndrome. Itu bisa, atau sejak autis. Bisa ngasih. Tapi enggak, kan dia belum tentu kan terbatas. Maka dengan cara itu pengetahuan dasar dulu. Kan nggak sama. Masalahnya kan hal-hal begini kan mungkin tidak sebanding dengan artificial intelligence namanya. Depannya lebih ini. Kalau ini kan memang harus membantu umat yang dalam kondisi seperti ini. Bisa dia hidup di dalam pengertian yang ya paling tidak mereka bisa berinteraksi gitu. Dan tidak itu tadi tidak kan. Artinya apa yang dilakukan terhadap mereka itu setidaknya meminimalisir beban ya. Dia tidak menjadi beban lingkungan gitu kan ya. Tidak menjadi, mohon maaf, bahkan bisa jadi di Jawa itu kan bisa itu sebagai sebuah kutukan gitu kan ya. Itu kan salah persepsi yang lalu bagi masyarakat itu semacam apa itu beban berat gitu kan. Ya itu akibat ada pandangan yang keliru. Begitu kan orang tidak mau dekat kan. Betul. Sudah dia mendekat maka dianggap nanti akan menjadi membias pada orang lain kan. Iya. Jadi logika itu yang terbangun atau pemahaman itu yang terbangun. Sehingga mereka itu ya udah sisihkan aja gitu kan seperti itu. Jadi bukan diajak masuk ke dalam lingkungan masyarakat sehingga bertahap dia bisa melakukan sesuatu sebagaimana kehidupan biasa. Paling tidak, misalnya dia bisa bergaul gitu kan, tahu secara sederhana kan seperti itu. Ke sana. Tapi yang kayak gini, agak sudah Pak. Meskipun kalau mau tulus itu mungkin pahalanya lebih besar ya. Iya, bisa jadi pahalanya lebih besar gitu kan ya. Bisa saja kalau kita tulus ya. Iya. Itu karena itu tidak mudah Pak. Orang-orang yang seperti ini. Nah, kalau mereka yang intelijen artificial kan mereka orang udah ininya pada tinggi kan. Udah bisa dan itu efeknya kelihatan kan bisa diukur. Iya, dan dukungan finansial dari berbagai pihak bisa berbondong-bondong datang. Iya, kalau yang kayak gini kan sedikit, Pak. Iya. Ini hanya masalah. Kalau kita memang mau punya perhatian dalam konteks gimana membantu orang-orang yang dianggap masih tersisih dari kehidupan. Karena keadaan physically dan intellectually tidak seperti orang biasa kan. Nah, di situ. Nah, ini yang luar biasa Pak Puan. Selama ini saya mengira problem
disabilitas itu hanya urusan seperti transportasi gitu kan, jalur khusus untuk yang disabil gitu kan, umpamanya gitu kan ya. Di luar negeri, di barat, di Eropa, Amerika umpamanya itu kan sudah perlakuannya sudah demikian rupa bagus ya. Saya kira di Indonesia masih jauh. Bahkan ternyata dari Puan itu lebih dalam lagi, lebih di belakang lagi, pendidikan sebetulnya. Pendidikan itu harus menyadarkan kepada kita semua bahwa mereka sesungguhnya perlu mendapatkan bantuan dari kita yang merasa diri kita itu normal. Kira-kira kan begitu kan. Dan untuk itu berbagai upaya harus ditempuh. Kira-kira keahlian harus dihadirkan gitu. Pendidikan harus diselenggarakan. Baik Pak Puan, ada catatan tambahan untuk ini? Ya, paling tidak tadi yang saya katakan, jadi ketika berbicara inclusive education itu ada beberapa, ada paling dua besaran ya. Pertama kaitannya right education for all, yang termasuk di dalamnya orang-orang disabilitas. Tentu mereka harusnya tidak terpisah dengan yang normal, namun dengan sasaran berbeda kan. Tentu. Target sasaran berbeda, tujuan beda. Nah, kedua yang kaitannya dengan penanaman nilai inklusif. Itu kaitannya dengan nilai-nilai keadaban, termasuk demokrasi. Tapi bukan demokrasi formal, tapi substantif ke sana, yang belum tergarap secara utuh di dalam di Republik ini. Meskipun banyak partai politik ada di kita, mereka menggarapnya adalah demokrasi formal, kaitannya dengan pemilu, kaitannya dengan ini, kaitannya menyiapkan kader kemudian menjadi anggota dewan. Tapi bagaimana menanamkan nilai-nilai? Adakah program mereka menanamkan nilai untuk warganya dan di masyarakat? Demokrasi substantif belum tentu kan. Nah ini partner. Jadi terkadang belum nanti berbicara pendidikan politik sudah dibatasi, dipagari. Politik itu hanya kekuasaan kan, hanya kekuasaan semata. Padahal itu ada banyak anunya yang perlu dikaji betul. Nah di kita terkadang kalau orang masuk dunia politik, mereka termasuk elit di Republik ini kan. Betul. Saya bukan kasar nih ngomong. Di Republik ini yang menjadi warga bangsa yang punya kekuatan itu adalah pertama yang punya duit banyak. Kedua mereka yang menjadi politisi. Nah ini ke sana. Jadi yang biasa kayak kita guru ya, dan gitu. Terkadang saya merasa terkadang emosi muncul seperti faktanya kan gitu. Jadi sendiri. Baik Pak Puan, mudah-mudahan ngobrolan kita pada kesempatan kali ini bisa menjadi perhatian oleh semua pihak, khususnya kawan-kawan buruh. Kita kemarin sebelumnya pernah berbicara perubahan, perbaikan di sebuah lembaga pendidikan, bahkan nanti pada pendidikan secara nasional, itu harus dimulai dari guru, dari satu orang terlebih dahulu. Nah, manakala ada guru di sebuah sekolah memiliki kesadaran seperti ini, dia harus segera melangkah. Nah, langkah guru ini yang kita tunggu. Perlakuan yang proporsional terhadap siswa disabilitas. Ya, mudah-mudahan Pak Puan pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan perbincangan seperti ini. Terima kasih Pak Puan. Ya, sama-sama Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.